bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama ulaikas salihin. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. A'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Setiap orang punya harapan dan harus punya cita-cita. Yang tidak punya harapan dan tidak punya cita-cita adalah orang yang bisa jadi memang dia adalah orang yang sudah tidak bisa berpikir karena kebodohannya. Maka punya harapan adalah harus. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Putus asa adalah gagal sebelum gagal. Karena dia belum tentu gagal, cuman karena dia putus asa, maka dia tidak mencoba untuk sukses. Dan orang yang tidak disenangi oleh Allah, orang putus asa. Akan tapi, yang benar adalah orang terus berusaha untuk sukses dan berusaha untuk menggapai cita-cita. Dan perlu, kita ini, apakah secara pribadi, individu, merenung, saya ingin jadi apa? Atau kita sambil diskusi dengan yang lainnya. Kira-kira apa sih yang paling baik aku lakukan di masa yang akan datang, dan aku akan menjadi apa yang terbaik di masa yang akan datang. Kita bisa diskusi dengan orang yang sangat kita cintai. Ibunda, ayahanda. Sehingga suatu ketika seorang ayah tiba-tiba menginginkan anaknya suatu ketika untuk sekolah di fakultas kedokteran. Atau manajemen bisnis. Tentunya di saat orang tua memberikan usulan semacam itu, ada di otak beliau sesuatu hal. Ternyata ibunya punya keinginan yang berbeda. Anaknya punya keinginan berbeda. Didiskusikan. Nah, di balik keinginan yang berbeda-beda ini tentu ada kesamaan pada akhirnya. Tujuannya. Agar apa sih kalau jadi dokter? Agar apa jadi seorang manajer? Agar apa sih? Itu loh. Jadi kita perlu punya cita-cita, punya harapan. Dan ini perlu merenung. Renungan itu penting. Jadi jangan sampai kita itu menjalani hidup tanpa tujuan. Harus ada harapan. Ada orang bercita-cita menjadi ulama. Tapi ulama seperti apa seorang ustadz? Kalau bukan karena Allah akan sengsara di neraka. Jadi dokter pun, ini dokter beriman. Orang beriman, saya pengen jadi dokter untuk apa kalau saya jadi seorang dokter? Harus ada gambaran yang jelas dalam dirinya. Kalau hanya untuk mencari uang saja dengan kedokterannya, maka bisa jadi dia menjadi orang culas dan jahat kepada pasien. Tapi dia harus punya cita-cita mulia, saya akan jadi dokter bisa menolong orang. Ya, satu sisi, aku akan mendapatkan rezeki di balik itu semuanya. Aku menolong orang, dan dia memberikan imbalan kepadaku. Dan aku bisa menolong orang lebih banyak lagi, dan seterusnya. Bisa jadi begitu. Sehingga jangan lupa, di balik cita-cita ini, harus ada sesuatu niat yang agung, yaitu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh bercita-cita menjadi orang yang paling kaya. Kaya, saya harus menjadi orang kaya. Agar apa? Agar hanya makan enak, menikmati kendaraan, mungkin mobil mewah dan rumah megah. Sederhana sekali. Tapi harus cita-cita. Saya bisa berbagi. Menolong orang lebih banyak lagi. Di sana aku lihat orang fakir banyak. Aku ingin rindu menolong mereka. Karena Allah. Selalu begitu. Baik. Intinya semua dari kita harus punya harapan dan punya cita-cita. Setelah harapan itu betul-betul ada di mata kita dan di hati kita, ada cita-cita, maka kita perlu proses menuju cita-cita. Jelas ya? Cita-cita dan cita-cita yang agung adalah nanti surga. Tapi sebelum kita sampai ke surga, ada cita-cita di dunia sebagai cara untuk menuju surga.
Makanya kalau orang pengen kaya, kalau bukan untuk kaya masuk surga percuma. Orang punya jabatan harus punya tujuan dengan jabatan untuk masuk surga dan seterusnya harus begitu. Berarti surga otomatis ntar dulu memang nomor satu. Tetapi kan kita masih di dunia sehingga aku ingin mencari sesuatu di dunia yang bisa aku jadikan bekal untuk sukses di akhirat. Maka yang dibahas adalah di dunia dulu. Alat, sarana. Sehingga aku ingin menjadi orang sukses di bidang ini. Setelah itu aku menuju surga dengan keahlianku ini. Begitu. Makanya boleh orang menjadi dokter, insinyur, jadi pedagang. Itu boleh semuanya. Asalkan niatnya benar akan menjadi pelestari semesta. Jadi yang paling penting adalah kita punya harapan. Awas, semuanya harus punya harapan. Tidak boleh ada orang mengatakan, aku tidak mampu. Belum mencoba kok mengatakan tidak mampu. Belum mencoba kok mengatakan tidak mampu lah ini. Maka kami hadirkan hikmah ini. Tidak ada perbedaan. Orang harus punya cita-cita dulu dong. Harapan dulu pengen jadi apa. Harus ada harapan dulu. Setelah itu bagaimana kita meniti sukses. Maka untuk meniti sukses adalah kita harus merencanakan menuju sukses tersebut. Setelah kita merencanakan langkah-langkah yang akan kita tempuh, baru setelah itu kita jalani langkah tersebut. Maka, kalau orang tidak pernah merencanakan, maka mana mungkin dia akan mengerjakan? Merencana saja tidak ada. Atau sebaliknya, dia melakukan sesuatu tapi tidak pakai rencana. Bisa saja dia tersendat-sendat, bahkan tidak sampai tujuan. Sehingga gabungan antara merencanakan dan memulai usaha tersebut untuk sampai kepada sukses, ini penting. Sehingga kami catat, kami tuliskan dalam hikmah ini adalah tidak ada perbedaan antara yang merencanakan tanpa mengerjakan dan yang mengerjakan tanpa merencanakan. Keduanya adalah sebab kegagalan. Jadi sebab gagalnya seseorang untuk sampai kepada cita-cita apa? Tidak pernah merencanakan untuk sampai kepada cita-cita. Pengen jadi dokter, nggak pernah pengen sekolah kedokteran. Pengen jadi insinyur juga nggak pernah merencanakan untuk kuliah bisa masuk sekolah kuliah yang ia sukai, yang ia rencanakan, ya bohong dong. Pengen jadi pengusaha tapi nggak pernah mencoba memasuki pendidikan bagaimana berbisnis dan seterusnya. Tidak pernah merencanakan. Kalau hanya menginginkan, punya cita-cita tapi tidak pernah merencanakan, maka susah dia memulainya. Dari mana yang memulai? Nah, setelah kita punya cita-cita, baru kita merencanakan. Setelah merencanakan, yuk kita mulai. Dengan rencana. Maka kalau kita mulai dengan rencana, ini cakep. Ada orang yang sudah berbuat begitu saja. Ada orang saya pengen jadi dokter. Tidak pernah merenung untuk sampai kepada kedokteran. Tidak pernah memikirkan tentang kemampuan dia di dalam pendidikan yang ada hubungannya dengan dokteran. Nggak mikir, langsung aja masuk. Ya nggak bisa dong. Artinya dia telah mengerjakan tanpa merencanakan. Sehingga gabungan antara merencanakan. Kemudian memulai mengerjakan, ini harus ada dua-duanya. Kalau merencanakan ini bisa kita sebut dengan istilah tafakkur, merenung. Mungkin gambarannya ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan renungan, itu mudah. Kita mau ke pasar, hanya urusan belanja saja. Kita akan bertanya, pasar itu saya perlu apa? Sayur dan ikan. Kita tanya, sayur di mana tempatnya? Tempatnya adalah masuk ke pasar, belok kanan, sayur. Kalau ikan terus. Maka di saat semacam ini, mudah untuk sukses. Dia masuk ke pasar tersebut, pasar ikan, pasar sayur. Nah, kemudian setelah itu dia sampai di situ langsung belok kanan, ngambil sayur, lurus ngambil ikan. Kenapa? Dia punya harapan untuk mendapatkan ikan dan sayur, dan dia sudah memikirkan itu, merencanakan harus ke sana. Baik. Tapi kalau nggak pakai rencana, langsung pergi begitu saja. Perginya kapan? Jam 12 malam, ada toko buka. Nggak memikirkan dia, nggak mikir dia. Kerja nggak mikir, ya nggak dapat dong. Rencana itu mateng. Atau tiba-tiba saya mau ke pasar begitu saja, tak tanya itu pasar apa? Pasar buah, bukan pasar sayur, bukan pasar ikan. Nggak dapat nanti pada akhirnya. Seorang mau bertemu dengan siapapun yang ingin mengadakan satu perbincangan yang penting,
maka harus berandai-andai nanti seandainya aku ditanya begini seperti apa. Kalau seandainya begini aku jawab bagaimana. Bahkan suatu ketika ada seorang kapten sepak bola. Ini sebuah kapten sepak bola ini kan zaman dulu itu kalau mau main bola tuh nggak ada naik pesawat, naik kapal gitu. Ada dek tingkat 1, tingkat 2 begitu. Rupanya seorang kapten itu di saat yang lain pada berlatih, dia pergi ke atas. Dan di atas dia hanya duduk tak begitu. Ditegur oleh yang lainnya. Kenapa? Kita lagi mau latihan kok kamu di sini. Dia menjawab, aku lagi latihan. Bagaimana latihan kok duduk? Dia berlatihan sambil menghayal. Kalau seandainya nanti lawan dari sana bagaimana? Kalau seandainya begini bagaimana? Dia telah merencanakan. Untuk turun nanti. Untuk diajarkan kepada. Ini pelatih. Atau untuk diajarkan kepada yang akan berlatih di bawah. Begitu juga. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita merenung, kita persiapkan, itu merencanakan. Baru setelah itu kita melangkahnya akan mudah. Ya. Ibaratnya ya itu saja. Mungkin zaman ini kan zaman modern ya. Akan datang ke kota yang baru yang belum pernah ia ketahui. Nggak pernah merencanakan cara datangnya. Langsung aja blusak-blusuk salah, sesat. Tapi kalau merencanakan langsung buka Google Map. Google untuk bisa menunjukkan ke arah yang dituju. Kurang lebih semacam itu. Maka pastikan yang merindukan satu cita-cita harus ada perencanaan. Dan kemudian setelah perencanaan sudah dibuat, maka cobalah titik rencana sesuai dengan rencana tersebut, maka akan sampai kepada tujuan. Ini berlaku pada siapapun yang ingin menjadi ulama. Ulama ada pangkat tinggi di hadapan Allah. Tapi untuk sampai ke sana perlu proses. Dan proses ini ada banyak rintangan, banyak hal-hal yang harus kita lewati. Maka ini kita harus merencanakan. Apa yang harus aku lakukan? Makanya kalau orang merencanakan jadi ulama itu kan ngerti. Jadi ulama nggak serta-merta harus mulai menghafal Al-Quran, menghafal ini, belajar ini terus. Kalau di dalam pesantren kan mulai dari menghafal Quran dulu, setelah itu masuk kelas Iqdad, kemudian masuk kelas Nahwu, kemudian Nahwu Shorab, kemudian kelas bahasa Arab dan sebagainya. Ini kan sesuai dengan perencanaan. Coba yang ingin mencapai cita-cita jadi ulama, nggak pakai perencanaan, langsung masuk kelas taibah, kelas kuliah. Ya nggak bisa apa-apa. Kerja nggak pakai mikir itu namanya. Sampai di situ nggak bisa paham. Atau ngerti, jenjang pendidikan untuk menjadi orang alim itu harus perlu proses. Ini dong, mau masuk ngafal Quran dulu, masuk kelas persiapan, kelas ini. Dia ngerti, tapi tidak segera memulai. Yang kan tidak bisa jadi alim. Kurang lebih seperti itu. Dalam segala hal. Perencanaan itu penting. Kemudian memulai melaksanakan rencana tersebut adalah menghantarkan kita untuk sampai kepada kesuksesan. Ya. Dari itu ayo kita harus punya waktu merenung. Setiap hari merenung. Penceramah yang akan ceramah merenung sesaat. Apa yang harus aku sampaikan di sana? Keadaan masyarakat seperti apa? Orang mau dipanggil ke mahkamah untuk ditanya tentang satu hal. Kalau tidak mempersiapkan jawaban nanti akan gelagapan di sana. Sampai bahasa guyonannya. Mau melamar anaknya orang, mau ke rumahnya calon mertua, guyonannya begitu. Dia harus mempersiapkan nanti kalau ditanya begini jawab apa. Kalau tidak kelabakan nanti. Jadi harus sudah mempersiapkan. Suatu ketika ada seorang anak muda yang ini dalam dunia motivasi ya. Seorang anak muda dengan kehidupan yang nggak karu-karuan. Minuman keras, perjudian, dan pergaulan yang tidak benar. Dan susah untuk dinasihati atau memang begitu keadaannya. Sehingga datang kepada seorang yang memang dianggap dia sebagai orang yang ngerti di dalam dunia pendidikan dan memberikan motivasi. Datang kepada orang tersebut dan bertanya, saya harus bagaimana? Lalu dijawab oleh seorang motivator tersebut atau seorang pendidik tersebut, tidak memberikan jawab, ngasih kertas. Kertas. Ini anak muda ini sudah nggak mau sekolah, kerjanya mabuk segala macam. Kasih kertas, tolong pulang ke rumah. Pemuda ini bertanya untuk apa? Sampai di rumah kau tulis. Tahun ini kamu harus ngapain? Tahun kemudian ngapain? Keempat ngapain? Tahun kelima ngapain? Sampai maling tindak 10 tahun. 10 tahun ini kamu akan ngapain? Dan kamu akan jadi apa di akhir sana? Dibawa itu kertas sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah,
besoknya kan suruh kembali lagi kepada ustadz tersebut atau motivator tersebut atau seorang pendidik tersebut. Datanglah. Ditanya mana kertasnya? Disodor kertasnya. Lu kok kosong? Dia menjawab, bingung saya. Nah kan? Saya tuh di sehari ini belajar enggak. Semuanya enggak. Mabuk iya, kerjaan enggak jelas. Waktu saya bayangin 4 tahun yang akan datang tuh enggak kebayang mau jadi apa saya. Nah dia berpikir. Makanya berpikir itu penting untuk merencanakan masa yang akan datang. Makanya orang foya-foya enggak jelas. Menggunakan uang berhambur-hamburkan. Dia enggak berpikir bahasanya esok hari dia memerlukan uang. Kalau dia merencanakan dan berpikir, enggak akan seperti itu. Melakukan sesuatu yang membahayakan dia. Kenapa? Dia tidak berpikir kalau itu membahayakan dia. Makanya berpikir itu artinya merencanakan. Menyiapkan apa yang akan kita kerjakan. Kemudian segera memulai sesuai dengan rencana tersebut. Itulah kunci menuju sukses. Dan sukses semuanya memang dari Allah. Tapi usaha dari manusia begitu caranya. Kami ulang, tidak ada perbedaan antara yang merencanakan tanpa mengerjakan, dan yang mengerjakan tanpa merencanakan. Keduanya adalah sebab kegagalan. Masya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita cita-cita mulia, cita-cita yang diridhoi, cita-cita menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk merencanakan dan meniti usaha untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Masya Allah, nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.